سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Madua? Kali ini kita kembali lagi di Hida Maryani Dakwah Ramadan, tapi di sesi 2. Ada bedanya ya dari sesi yang pertama. Kalau sesi yang pertama kemarin hanya murni pure kultum, kali ini kita ingin mengajak untuk para Sobat Madua, kita ada sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bu Erista. Saya guru Mapel Akidah Akhlak dan Aswaja di Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru. Nah, sebelum itu kita baca dulu nih pertanyaan dari Sobat Madua. Pertanyaan pertama dari Kurbatul Arafah, kelas 10-3. Pak Bu, misal nih saya lagi puasa, terus saya ada masalah, terus kebablasan nangis. Nah, pas nangis itu saya mangap, terus air matanya masuk ke mulut, terus ada rasanya. Itu batal atau enggak ya? Nah, ada yang bisa jawab enggak nih? Jawabannya, ya, selama itu tidak disengaja, maka tidak apa-apa. Kecuali kalau memang sengaja. Tapi sebenarnya dari kata puasa,
Sobat Madua harusnya tahu ya bahwa puasa itu harusnya menahan. Artinya ketika kita emosi, kita sedih, itu harus ada batasannya. Nggak boleh kita mengikuti emosi kita, mengikuti nafsu kita, kemudian nangis secara membabi buta, akhirnya sampai mangap-mangap itu tadi ya, akhirnya masuk ke dalam mulut, apalagi sampai merasakan rasanya air mata kita. Lah itu nggak boleh ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Marta Aprilia Santana, kelas 10-10. Bagaimana cara seorang perempuan yang sudah tidak ingat jumlah tepat hutang puasanya untuk membayar atau menunaikan kewajiban tersebut dengan benar sesuai ajaran Islam? Jadi punya hutang puasa tapi bingung, saya hutangnya berapa gitu ya. Nah, jawabannya adalah untuk Sobat Madua harusnya bisa memilih mana yang sekiranya yang paling banyak. Contoh, tahun lalu kayaknya 3 deh, kayaknya 5. Nah, yang paling banyak itu yang harusnya menjadi acuan. Jadi Sobat Madua harusnya nyaurnya ya 5, bukan yang terkecil 3 gitu. Tapi ada solusi nih, tips dari Bu R ya, bahwa kalau punya hutang baiknya dicatat, dilingkari di kalendernya itu ya, saya bolongnya di hari apa, tanggal berapa itu. Nanti baru diingat lagi, dilihat lagi kira-kira yang yang dilingkari itu yang pastinya yang nggak puasa kan. Nah, itu bisa dijadikan acuan. Itu solusinya begitu. Kemudian yang ketiga dari Nesha Nabiha Vyoga, kelas 11-7. Apa hukumnya puasa tapi masih pacaran? Boleh enggak ya? Boleh enggak ya kira-kira? Jawabannya ya, dari pacaran aja sudah nggak boleh itu, haram. Ya, apalagi waktunya puasa. Tapi apakah membatalkan puasa? Ya enggak membatalkan puasa, cuma mengurangi pahala puasa. Karena ya lagi-lagi puasa adalah menahan. Artinya ya menahan untuk tidak pacaran. Ayo bagi semua Sobat Madua yang masih ke sana ke sini bareng sama pacarnya saat puasa, mulai dari sekarang dibatasi. Bila perlu nggak usah pacaran, nikah setelah pacaran lebih. Ya gitu. Lanjut dari Firda Nur Aini, kelas 11-1. Pertanyaan pertama, ini ada 3 pertanyaan dari Firda Nur Aini. Keren, pertanyaannya keren-keren karena sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Pertanyaan pertama, di zaman sekarang banyak orang merasa puasa gadget itu lebih berat daripada puasa makan. Bagaimana tips supaya kita bisa seimbang antara scrolling media sosial dan tetap produktif, berburu pahala tanpa merasa jenuh? Nah ini gimana kira-kira ya? Yang ditanyakan adalah tipsnya. Memang ya sekarang ini kita itu berada di zaman yang serba canggih teknologinya. Jadi kadang ya kita bangun tidur itu sudah pegangannya ya gadget gitu. Jadi ya itu adalah kelemahan kita untuk saat ini. Ini bagaimana caranya kita ini bisa meminimalisir kebiasaan kita untuk tidak memegang gadget. Nah ini menahan ini ya. Nah tipsnya bagaimana biar kita tidak setiap hari ini scrolling media aja tapi juga berburu pahala seperti tadarus, tarawihnya. Nah tipsnya bagaimana? Yang pertama adalah ya kalian harus punya manajemen waktu. Jadi ada batasan waktunya sendiri. Kapan saatnya untuk tadarus? Misal setelah sholat subuh saya harus tadarus. Setelah itu baru sesempatnya scrolling lagi. Baru nanti mengikuti berjalannya waktu pagi bisa sekolah atau mungkin jalan-jalan ringan pagi ya. Nggak usah lari nanti mokel. Jadi itu. Terus kemudian siang, nah itu baru ada waktu untuk istirahat, tidur boleh tidur, tapi kalau terlalu lama tidur dari pagi subuh sampai sore tidur, lah itu benar memang tidur itu adalah ibadah, tapi kalau terlalu banyak tidur ya mudarat kan akhirnya. Karena apa? Ramadan ini adalah bulan yang paling sangat istimewa gitu. Bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang seharusnya bisa kalian raih dan kalian dapatkan. Nah kalau hanya tidur aja ya eman gitu, kasihan diri kalian. Ya
Jadi manajemen waktu aja. Jadi nanti ketika siang bangun, baru nanti bangunnya siang, sholat murojaah lagi, tadarus ya. Setelah itu nanti persiapan untuk ya sekiranya untuk menyiapkan makanan untuk berbuka gitu, terlalu siang ya. Atau mungkin waktu sorenya, jadi siangnya nanti dibuat scrolling, lihat-lihat nonton TV atau baru setelah sholat asar murojaah lagi, baru berbuka, itu tadi ngabuburit ya bahasanya gitu. Manajemen waktu aja. Kemudian yang kedua, pertanyaan masih sama dari Firda Nuraini kelas 11-1. Banyak orang semangat di 10 hari pertama tapi tumbang di pertengahan karena lelah. Apa strategi paling ampuh biar iman kita nggak burnout dan tetap gaspol sampai malam Lailatul Qadar ya? Jawabannya adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang baik itu akan memberikan dampak aura yang baik, dampak positif yang baik untuk kita. Kalau kita sering kumpul dengan orang-orang atau teman-teman yang sukanya buber, hampir setiap hari buber gitu kan. Kalian tahu nggak buber? Buber itu ya ada manfaatnya ya ada kurang manfaat juga. Akhirnya kadang maghribnya hilang. Yang tahu kalau maghrib itu wajib ya dilaksanakan. Kalau enggak ya biasanya hilang. Tarawihnya, nah ini tarawih itu kan sunnah, dipikir sunnah ya udah sholat isya nanti lah kalau selesai dari rumah. Nah ini jangan sampai kayak gitu ya. Jadi bubar boleh, tapi kewajiban sholat maghribnya, kemudian sholat tarawihnya itu juga jangan sampai ketinggalan dan dihilangkan. Mau sholat sendiri di rumah boleh, pokoknya nggak dihilangkan. Itu jadi lingkungan ya, lingkungan itu juga mempengaruhi kalian. Biasanya biasanya sih di akhir bulan ya 10 hari sebelum lebaran itu. Nah ini banyak jamaah yang menghilang. Sebabnya apa? Ya bisa jadi karena tidak hanya perkara bubar ya, tapi juga kebutuhan pribadi, misal belum beli baju lebaran, belum beli kue lebaran, belum beli yang lain-lainnya lah, itu pasti kan menggoda itu. Nah sebab itu ini juga ada strateginya juga. Hal-hal yang semacam itu baiknya disiapkan sebelum Ramadan. Kayak baju lebaran baiknya disiapkan sebelum Ramadan. Nggak ada uangnya bu, gimana? Menabung dong gitu, biar nanti kita bisa lebih fokus dalam hal ibadahnya. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat luar biasa loh. Emang kalau misal kita lewatkan begitu aja hanya karena kebutuhan yang belum kita siapkan dari awal. Lah, kalau perkara kayak kue-kue gitu gimana? Kalau kita belinya 1 bulan lah, gimana akhirnya? Ya, gimana ya? Bisa kok dengan cara mungkin pesan ke teman, seenggaknya kita nggak kehilangan malam Lailatul Qadarnya gitu. Nggak harus beli. Sekarang kan serba online ya, bisa. Temen juga banyak yang jualan online lah, itu bisa. Kan membantu teman atau kerabat terdekat itu lebih bagus. Apa hukumnya orang yang puasa tapi mulutnya tetap pedas di kolom komentar netizen atau suka nge-troll pas main game online? Apakah puasanya otomatis hangus atau cuma dapat lapar doang? Dapat lapar doang. Ya baiknya kalau puasa itu kan bisa menahan semuanya, termasuk juga jempolnya. Jadi jangan ketika kita scroll ada kasus kok menarik untuk dikomentari. Nah komentar boleh, tapi yang positif, yang menjadi pendingin, yang mensupport, bukan semakin menjadi bumerang, mengusut, menyulut. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, percuma kita puasa, tapi kalau kita ya benar bukan lesan kita, tapi perilaku kita itu membuat orang lain geram, ya. Kemudian kurang senang dengan apa yang kita komentari, apalagi share, unshare gitu ya. Jangan seperti itu. Ya kalau puasanya gimana? Batal? Enggak, cuman pahala puasanya berkurang. Sama kayak pacaran tadi, ya.
Kemudian yang terakhir dari Anissa Dian Fitri, kelas 10-3. Pertanyaannya, apa jenis makanan yang paling baik dikonsumsi saat sahur agar energi dapat bertahan lebih lama seharian? Nah, ini pertanyaan yang lumayan bagus ini. Jadi, agar kalian ini sahurnya, kemudian puasanya bertahan hingga sampai sore, ada banyak. Salah satunya makan putih telur, ya, tapi direbus, jangan digoreng, karena minyak itu juga akan membuat tenggorokan kita mudah kering, termasuk juga manis. Yang manis itu jangan, yang berlemak goreng-gorengan itu juga jangan. Terus kemudian perbanyak minum air putih, kemudian makan sayur, karbo, nasi boleh, tapi jangan banyak-banyak, secukupnya saja kalau waktu sahur. Dan setelah sahur jangan langsung tidur. Biasanya kalau langsung tidur, bangun-bangun badan pasti lemes, karena ya gulanya menumpuk. Gulanya menumpuk. Kalau kalian setelah sahur mencoba untuk berolahraga dengan bersih-bersih apa tak apa, scroll, pokoknya nggak langsung itu dulu. Atau mungkin sholat malam, nah itu lebih bagus. Masa bersih-bersih malam-malam ya. Sholat malam, kemudian lanjut imsak, lanjut lagi subuh sholat. Nah, setelah sholat tadarus ya, dimurojaah lagi bacaannya Quran. Kemudian kalian bisa dengan jalan-jalan pagi. Pokoknya nggak langsung tidur lah. Nanti ada waktunya sendiri untuk tidur. Nah, ini masalahnya anak-anak sekarang itu banyak yang tidur setelah sahur, sehingga ya energinya menumpuk itu tadi, menjadi badannya lemes sampai siang, sampai sore tuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di sesi damar selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.